Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan juga salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan, dan salam latis. Salam jumpa lagi dengan saya. Dan juga hari ini kita bicara tentang jatuhnya Soeharto setelah pemilihan 1988. Soeharto masih tetap memegang peran penting dalam politikan bangsa ini, walaupun dalam militer pun tak terpecah dengan beberapa konstelasi kekuatan militer yang dimainkan oleh Soeharto. Dan 1993 pun Soeharto mulai berdekatan dengan Islam, dan dia juga memainkan Habibie sebagai mendirikan ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan lalu terus selalu berdekatan dengan Habibie hingga naik Harley berdua. Habibie yang Soeharto bonceng. Lalu juga 93 itu dibentuklah wakil presiden dan menteri, yaitu Tri Sutrisno wakil presidennya. Nah, ini merupakan kemenangan kembali oleh kelompoknya LB Murdani yang telah terlepas dari jabatan pentingnya 1988 tersebut, karena dia sudah tidak menjabat lagi. Jadi LB Murdani itu berkuasa dari tahun 1983 hingga 1988. Nah, ketika dia mau di keduta besar dia nggak mau, lalu dia tetap bermain dalam lingkaran elit politik bangsa ini. Dan lalu juga pada tahun 93 itu Tri Sutrisno sebagai wakil presiden. Nah, disinilah perguliran yang dimulai, yaitu perpindahan peranan yang dimainkan oleh orang-orang yang Soeharto bawa ketika itu. Dan yang sangat fantastis sekali adalah perubahan-perubahan yang dimainkan oleh Soeharto, yaitu ketika 1993 dia banyak memasukkan menteri-menteri yang lama, tidak ada yang baru, dan pergeseran ini pergeseran peran. Nah, lalu juga kok nggak salah itu ya, kok nggak salah terus 1994 mulailah terjadi sebuah penulisan di koran mulai berani-berani, mulai mengkritik secara perlahan. Terus juga terjadilah sebuah perpindahan, yaitu masuknya Faisal Tanjung sebagai Pangap TNI. Dia juga mengikuti golongan Islam dari Habibie. Nah, lalu juga lalu juga ada beberapa tahun kemudian itu terjadi sebuah peristiwa, yaitu meninggalnya Ibu Tien Soeharto. Nah, disinilah Soeharto mulai kolaps, karena dalam konsep budaya Jawa yang dimainkan oleh Soeharto ini, dia membutuhkan seorang tulang punggung untuk penegak dirinya, yaitu Tien Soeharto. Nah, setelah ini berlangsung, Tien Soeharto meninggal dunia, Ibu Tien Soeharto meninggal dunia, dia mulai kelimpungan. Lalu ada beberapa versi yang menyatakan bahwa setelah melepas diri dari Menhan dan juga Pangap, LB Murdani memainkan kedekatan dirinya dengan keluarga Soekarno, dan beberapa orang menolak, tapi Mega maju sebagai dalam PDI untuk melawan Suryadi. Inilah perlawanan yang sangat-sangat bombastis menurut saya pribadi, karena memang udah frontal.
dan mereka melakukan sebuah perlawanan yang langsung berhadapan. Nah, lalu juga terjadilah beberapa pertempuran perebutan kekuasaan di PDIP, di PDI, maksudnya di Partai Suryadi. Nah, lalu juga muncullah konflik yang sudah keluar buat pernyataan di PDI, lalu akhirnya dimenangkan oleh Mega. Akhirnya Mega menguasai PDI, jadi menjadi PDI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, disinilah mulai gelagap Soeharto karena masa arena perpolitikan mulai goyah. Nah, lalu juga pada tahun 1997, 96, 97 mulai terjadi keributan, yaitu, tapi sebelumnya, yaitu 1997 ya, itu Soeharto diangkat kembali oleh ketua Golkar ketika itu dan Paksi Abri, ya, melalui Harmoko, tapi mulai bergeser peranan militer dalam sipil. Ini yang terjadi, jadi digantinya peranan militer di Golkar oleh sipil, yaitu oleh Harmoko. Dia memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Golkar. Demikian juga dia menggeser beberapa orang jenderal, dan ini ditentang sekali oleh beberapa kalangan militer, karena bagi mereka Golkar adalah milik TNI. Dan jadi inilah yang terjadi. Nah, konflik-konflik inilah yang mulai bukan konflik, maksud kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan segala hal yang ada di permukaan inilah yang terjadi. Nah, dengan kondisi mahasiswa yang ketika itu kita bisa katakan quote and quote sama seperti saat ini juga, bahwa mereka dalam analisa kurang, dalam baca kurang, dalam menulis kurang, dalam berdiskusi kurang. Karena itu tadi, apakah mungkin sebuah gerakan yang hal tersebut dimunculkan melawan seorang yang memiliki pengalaman politik 32 tahun dan juga memiliki pengalaman intelijen demikian lama, dan juga dengan beberapa anak didiknya yang sangat lihai dalam bermain intrik dalam politik, bermain intrik dalam militer, dan juga memberikan masukan dalam sebuah kebijakan. Lalu satu hal itu, lalu yang kedua adalah perubahan peran orang sipil yang mulai dimainkan menjadi sebuah kekuatan. Nah, setelah itu mulailah terjadi sebuah perubahan yang agak goyah, yaitu ketika Soeharto ingin membuat menteri-menteri. Pertama yang terjadi adalah kenaikan rupiah dari 2.600 per US dollar menjadi 6.500 per US dollar. Lalu barang-barang mulai langka, beras, minyak, dan segala macam, tapi mulai mahal. Melambunglah semua nilai harga barang kebutuhan pokok bangsa ini. Lalu juga di pasar mulai langka barang-barang. Nah, disinilah mulai lalu juga Soeharto melantik beberapa menteri, 14 menteri, tapi semuanya mengundurkan diri. Mereka menyatakan tidak berminat menjadi bagian dari kekuasaan Soeharto. Nah, hilanglah kewibawaan Soeharto di sini. Nah, tapi dia tetap masih mau bermain, dan dia tetap melanjutkan apa yang dia telah konsepkan. Dan ternyata aksi-aksi mahasiswa mulai digalakkan,
mulai dimainkan, yaitu melalui depan-depan kampus di seluruh Jakarta. Terutama Jakarta, interaksinya memang sangat cepat dan juga tidak lama. Jadi beberapa hari itu sudah terjadi sebuah di depan kampus demo-demo. Nah, ketika terjadi semua mahasiswa tidak keluar kampus, ISIP keluar kampus pertama di Jakarta ini untuk mengadakan aksi demo di depan jalan raya, depan kampus ISIP Jakarta untuk menentang Soeharto. Nah, inilah yang mulai terjadi. Nah, tapi juga mulai terjadi kekerasan melalui pukulan, lemparan, tapi aparat tidak terlalu keras, hanya memukul mundur biar masuk kampus kembali. Nah, setelah itu pada 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri. Nah, inilah yang terjadi bahwa hingga rupiah mencapai titik poin 17.500, bahkan bisa naik ke atasnya lagi hingga benar-benar jeblok 20.000, tapi turun lagi menjadi 18, turun lagi menjadi 15. Nah, hingga keluarlah pernyataan dari Harmoko bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mendukung Soeharto turun dari jabatan. Nah, jadi politik yang dimainkan Soeharto udah gagal total. Karena itu tadi kita melihat bahwa militer ini sangat ahli. Karena kejadian 66 dan 98 hampir sama, yaitu apa? Terbunuhnya satu orang mahasiswa baru diramaikan di seluruh media, baru masyarakat turun ke jalan. Arif Rahman Hakim dan di Trisakti. Inilah terjadinya kerusuhan yang sangat memuakkan hingga masyarakat pun kesal. Karena itu tadi, pancingan untuk menimbulkan sebuah kemarahan dan kerusuhan harus dimulai dari satu korban, yaitu seorang mahasiswa. Disinilah mulai gejolak bermain, dan Soeharto ingin masih bertahan, tapi ternyata dia tidak kuat lagi dan dia menyatakan mengundurkan dirinya sebagai seorang pejabat Presiden Republik Indonesia yang kedua. Lalu diserahkan kembali kepada Habibie. Nah, kejadian inilah yang kita lihat bersama, teman-teman, bahwa seorang seperti Soeharto yang menguasai cara intrik politik yang sangat kejam, brutal, dan juga sangat cerdas dalam memanage sebuah permainan politik di bangsa ini, bisa terguling dengan sangat mudahnya. Tapi ini tentu ada sebuah hal sesebab lain, yaitu adanya kecenderungan dukungan Amerika mulai berkurang ke Soeharto, satu. Terus yang kedua, mainnya globalisasi politik di dunia ini, yaitu majunya Indonesia dalam industri, yaitu berdirinya sebuah PT IPTN dan menghasilkan CN 250. Inilah yang mulai membuat tidak bisa. Jadi bila negara sudah ditaklukkan, negara taklukan itu selalu memiliki sifat yang harus mematuhi. Dia tidak boleh mandiri, dia harus tetap di bawah sampai kapanpun. Inilah yang terjadi pada bangsa ini, yaitu ditutupnya IPTN, ditutupnya PT PAL, ditutupnya PT Pindad. Karena kemajuan teknologi sudah dikuasai dengan keberhasilan CN 250. Inilah tujuannya awalnya, menjatuhkan Soeharto
karena dia telah menguasai teknologi yang sangat-sangat krusial. CN-235 itu, CN-250 cuma dimiliki oleh Boeing dan Indonesia. Seperti Prancis, Brazil, dan negara-negara lain belum ada, cuma Indonesia dan Boeing saja yang memiliki pesawat sistem seperti ini. Nah, inilah yang kita pahami bersama, bahwa negara budak, negara jajahan, negara ditaklukkan tidak boleh lebih maju daripada negara yang menaklukkan. Ini satu hal yang harus kita pahami bersama. Lalu ada juga satu hal yang lainnya, yaitu bahwa ketika sebuah negara berhasil bermain dengan teknologi, maka negara itu akan berkembang. Nah, yang antiknya lagi, ketika IMF menandatangani perjanjian dengan pihak rezim Soeharto, tidak terlibatnya Habibie salah satu sebagai pencetus idenya IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Dan dia tidak dilibatkan secara, bahkan tidak diberitahu adanya perjanjian tersebut. Inilah yang membuat ngamuknya Habibie sebesar-besarnya. Tapi ada kemungkinan Habibie menyadari bahwa dia adalah negara yang ditaklukkan, bukan negara yang menaklukkan. Atau Habibie juga memahami situasinya. Kenapa? Karena demikian kuatnya Amerika memainkan peran untuk menghentikan kemajuan teknologi yang dimainkan oleh Indonesia Raya. Jadi keterjatuhannya Soeharto itu memang sama seperti 66, sudah di planning, dan konsepnya pun telah lama dibentuk, dibuat. Dan yang bermain adalah orang-orang Melayu sendiri, orang-orang Nusantara sendiri yang memiliki pengalaman intelijen yang sangat hebat. Dan dia juga memahami cara berpikirnya Soeharto. Ya seperti itu. Nah, bagaimana keterlibatan mahasiswa? Yaitu tadi, mahasiswa hanya didorong sebagai bentuk ketidakpuasan pada rezim yang runtuhnya sebuah ekonomi, runtuhnya sebuah sistem keuangan negara, dan memang amburadulnya sistem pemerintahan. Nah, tapi apa yang diteriakkan oleh mahasiswa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang terjadi. Dan itu pun sama, seirama gerakan mahasiswa semua. Yang diajukan ini adalah turunnya Soeharto, turunkan harga, dan lalu penggantian Soeharto sebagai presiden. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman semua, bahwa konsep-konsep yang dilakukan oleh Soeharto gagal total. Kenapa? Karena dia tidak mampu menahan pengaruh asing. Dia tidak mampu berbuat kekuatan ekonomi utuhnya masyarakat bangsa ini. Karena itu tadi, karena Indonesia adalah negara taklukan dari tahun 1966 hingga 1998. Itu satu. Yang kedua adalah Indonesia, para pemikirnya hanya bekerja untuk Soeharto. Yang ketiga adalah para ekonom, ahli-ahlinya itu belajar semuanya di Amerika. Jadi segala daya upaya yang diterapkan oleh para ahli Indonesia, ekonomi Indonesia Raya ini tidak pernah digunakan. Karena mereka dilarang menggunakan. Karena ya harus wajib dari apa yang telah diajarkan oleh Amerika Serikat. Jadi inilah yang terjadi, kawan-kawan semua. Jadi jangan anggap bahwa penggulingan Soeharto itu merupakan bagian dari keberhasilan. Menurut saya pribadi, gitu.
tapi ini adalah kelanjutan dari proses pendewasaan, penaklukan oleh bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Jadi seperti itu yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Kita nggak usah jauh-jauh tariknya. Lihat aja pola pemikiran mahasiswa Indonesia, tidak ada. Para ahli hanya memperebutkan, hanya berbicara tentang segala sesuatu yang mereka bela. Teori-teori politik di bangsa ini tidak pernah ada. Kita selalu makainya, selalu memakai analisa-analisa pemikiran orang-orang luar negeri. Ini seperti itu realitasnya. Jadi keberhasilan untuk menumbangkan sebuah pemikiran telah berhasil. Lalu apa yang terjadi setelah pemikiran hilang? Tidak ada keberdayaan, tidak ada analisa, tidak ada analisa dan teori, hilang. Tapi teori barat yang dipaksakan kepada keindonesiaan. Karena kalau massa, kita lihat, massa itu dia kumpulan orang banyak yang bergerak, dipimpin oleh beberapa orang untuk menyatakan melakukan sebuah gerakan yang anti terhadap apa yang mereka inginkan. Seperti itu massa. Nah, tapi dalam satu gerakan mereka juga harus memiliki pemahaman bersama. Pemahaman apa? Pemahaman terhadap budaya bangsanya. Seperti itu. Karena apa? Setelah reformasi kita bingung sendiri, ya mau apa kita lakukan. Setelah reformasi kan terjadi apa? Mahasiswa kembali mundur ke kampus, terus dikuasai oleh DPR. Akhirnya apa? Orang yang berhasil menurunkan mata uang rupiah dari 17.500 menjadi 6.000 hingga sampai turun sampai 6.500, itu dianggap bagian dari Soeharto. Dan itu yang menggerakkan siapa? Mahasiswa juga dan kelompok DPR MPR. Nah, ini muncul lagi yang baru, apa? Bahwa cara berpikir mereka adalah untuk kepentingan kelompok yang telah mereka buat untuk mendapatkan jabatan-jabatan, usaha-usaha, dan juga konteks dari berpikirnya mereka, bahwa mereka punya pengaruh dalam bangsa ini. Nah, setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Kita berjalan terseok-seok. Kita memilih pemimpin yang oleh DPR berdasarkan kehendak. Tapi Gus Dur, kalau menurut saya pribadi, Gus Dur terlalu cepat dalam melakukan sebuah gerakan revolusi mental itu. Dia melawan semua tingkah laku anggota dewan, melawan semua kekuasaan anggota dewan, melawan semua orang yang mengancam dia, dengan tujuan satu, bahwa bangsa ini harus berpikir. Itu tujuannya Gus Dur sebenarnya. Apa? Memancing ya, biar orang berpikir. Seperti itu yang terjadi. Tapi apa yang kita lihat ternyata nggak bisa juga. Karena orang tua-tua itu lebih sok tahu dari apa yang diharapkan oleh bangsa ini. Karena apa? Mereka merupakan lempengan dari para pemikir luar dan juga titipan-titipan luar. Jadi seperti itu. Nah sekarang setelah tergulingnya Soeharto, Habibie digulingkan juga. Naiklah naiklah Gus Dur, diturunkan lagi, naiklah Mega. Nggak lama hancurnya ekonomi,
Lalu naiklah SBY, cuma omongan saja dan keluh kesah. Inilah yang terjadi. Nah, sekarang ini dipimpin oleh Jokowi. Apa yang terjadi? Adanya pembangunan secara fisik. Tapi lupa, dia tidak membangun cara berpikir masyarakat bangsa ini. Karena ini bisa terjadi terus-menerus. Bila tidak kita bangun cara berpikir bangsa ini, maka kita akan hancur dalam waktu yang gak lama. Seperti itu teman-teman semua. Jadi kejatuhan Soeharto merupakan hasil dari bentuk sebuah negara taklukan. Yang menaklukkan sudah tidak suka dengan Soeharto, dia gulingkan. Tapi oleh siapa? Oleh orang-orang yang bisa dia manage sebagai pencetus dari sebuah gerakan. Seperti itu. Tapi sayang orang-orang ini kebanyakan telah meninggal dunia yang melakukan gerakan ini. Khususnya salah seorang ahli intelijen di Indonesia ini. Jadi reformasi merupakan bagian dari proses menghindarkan bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Menghindarkan sebuah kejadian menguasai teknologi dan juga menghindarkan kecerdasan pada masyarakatnya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi reformasi merupakan sebuah gerakan hanya bisa menumbangkan Soeharto, tapi tanpa hasil. Jadi kayak gitulah teman-teman semua. Apa yang saya ungkapkan bahwa kejadian-kejadian yang kita alami selama ini itu tak lepas dari permainan orang-orang luar. Orang-orang yang menaklukkan bangsa ini lewat pemimpin-pemimpin elit kita dan oligarkinya. Kita dimainkan terus-menerus. Kita selalu dimainkan oleh mereka. Kita selalu dipermainkan oleh mereka. Hingga yang terjadi adalah keblunderan dalam mengambil semua tindakan yang harus kita lakukan. Seperti itu teman-teman semua. Jadi apapun yang dilakukan oleh elit dan oligarki cuma satu tujuannya, menjadi miliki pengaruh dalam sebuah budaya bangsa, sebuah kekuatan politik bangsa, dan juga sebuah konsep berpolitiknya masyarakat bangsa ini. Jadi inilah tujuan mereka. Sedihkah kita? Ya sedih. Tapi itulah yang harus kita sadari bersama dulu, bahwa terjatuhnya Soeharto diakibatkan oleh pengaruh luar yang sangat kuat yang dimainkan oleh elit tengah, oleh elit-elit yang menguasai segi militer dan intelijen, yang memahami strategi Soeharto, yang memahami strategi pemikiran bangsa ini, dan juga memahami kemarahan masyarakat bangsa ini. Jadi, naiknya harga barang, naiknya rupiah, lalu langkanya barang-barang dalam negeri, melambunglah rupiah kita, ambruk ekonomi. Jadi hal ini sama dilakukan pada tahun 1966. Antara 1966 dan 1998 sama gerakannya. Itu satu hal. Yang kedua adalah ditembaknya seorang mahasiswa lebih dahulu hingga membuat chaos
hingga rakyat marah. Jadi pergerakan yang dimainkan ini merupakan proyek-proyek yang sudah disiapkan. Karena apa? Terancana setiap gerakan itu teratur, tertib, mundurnya pun baik. Jadi mereka tidak blok-blok gitu, enggak. Jadi datang berat, kumpulin massa berat, hilang, blok. Itulah yang terjadi teman-teman semua. Bahwa bila negara taklukan itu selalu akan seperti ini. Dan saya berharap pemerintah mulai berpikir tentang penguatan cara berpikir bangsa ini, khususnya untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Mulailah biasakan membaca, menulis, dan berdiskusi, dan biasakan mereka tampil sebagai untuk melatih mental mereka di muka umum. Dididiklah di SMP, di SD, SMP, SMA, hingga jadi mahasiswa. Mereka memiliki nilai kritis, mereka memiliki nilai analisa, memahami sejarahnya, memahami budayanya, hingga memiliki kekuatan daya berpikir, hingga mereka tidak lagi dimainkan oleh bangsa manapun. Jadi inilah yang terjadi teman-teman semua. Marilah kita koreksi bersama. Dalam analisa itu cuma dua yang harus kita mainkan. Pertama, sejarah. Dua, kebudayaan. Selain itu, karena dalam analisa politik, masa adalah budaya, masyarakat itu adalah budaya, dan kesejarahan berlangsungnya awalnya sebuah rezim, bagaimana cara dia melakukan sebuah gerakan untuk menumbangkan gerakan yang lainnya. Jadi demikianlah teman-teman semua. Saya berharap kepada teman-teman semua untuk lebih cerdas lagi dalam melihat, lebih cerdas lagi dalam menganalisa, dan juga lebih memahami konteks yang terjadi pada saat ini. Dan banyaklah kita berinteraksi dengan buku, menulis, diskusi. Demikianlah teman-teman semua untuk malam ini. Karena semua tentang Soeharto telah saya bahas dari 1 sampai 76 video ini, 77 dengan ini berarti. Nah, semoga teman-teman memiliki pemahaman terhadap apa yang saya sampaikan. Semoga ini juga menggerakkan kita yang senang dengan analisa, bergerak untuk juga memainkan apa yang harus kita bisa lakukan. Semoga ini memiliki arti bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih atas, dan juga bagi teman-teman terima kasih juga telah like, subscribe, share, dan komen. Saya berharap pada teman-teman juga biar memperkuat analisa-analisa yang terjadi di bangsa ini. Marilah, jangan sampai menonton videonya setengah-setengah. Jadi harus full, harus paham. Nah, kalau teman-teman tidak setuju dengan apa yang saya ucapkan, bisa tulis di komen. Dan juga bisa tulis di komen, bisa juga lihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya, karena ini berkaitan terus-menerus sampai yang terakhir ini. Oke teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam latis.